tahun ya. Tanggal berapa Iya, kan kalau boleh tahu? 12 Juli. 12 Juli. Nah, kalau boleh tahu spesialnya tahun ini tuh apa sih di tahun ini buat Soraya Rasyid? Di Gak hari ulang tahun. ada, gak ada yang spesial, sama aja sama tahun-tahun sebelumnya. eh oh iya, biasanya nih kalau aku tuh suka ada kejadian buruk sebelum ulang tahun. Biasanya di tahun-tahun sebelumnya, kayak misalnya nih ya, 2 tahun lalu eh sebelum ulang tahun tuh aku putus sama pacar aku. Tapi setahun yang lalu sebelum ulang tahun aku, papa aku meninggal. Tapi alhamdulillah tahun ini nggak ada apa-apa. Lancar-lancar aja. Semoga baik-baik aja gitu sih. Ulang tahun Makanya aku tuh takut biasanya kalau mau takut birthday, aduh ada apa mendekati lagi nih. hari ulang tahun. Iya, biasanya kalau menjelang ulang tahun tuh suka takut ada apa nih, tapi alhamdulillah ternyata nggak ada apa-apa. Yang keberapa sih Kak kalau boleh tahu? Boleh lah. Orang-orang juga pasti udah bisa lihat tuh. Kedua 6. 26 tahun. Betul lah. Nah, bagaimana melihat di usia kamu yang 26? Artinya apa sih yang ingin kamu capai, atau kayaknya udah cukup deh, semua achievement udah buat terima, atau masih ada lagi yang ingin dicapai, gimana? Achievement mah banyak banget sih yang belum. Cuman yang udahnya tetap kita syukurin. Cuman pasti kan namanya manusia nggak akan pernah puas ya. Bakalan pengen terus terus aja sampai yang nggak ada batasan. Kayak misalnya aku pengen nge-host, terus udah dapet nge-host. Cuman kan pasti pengen yang lain lagi kan. Kayak aku pengen lanjut sinetron lagi, atau mungkin pengen nyanyi lagi, kayak gitu-gitu sih. Cuman ini sih sama pengen beliin rumah juga buat orang tua gitu. Nah, Kak, berbicara spesial tahun ini, siapa sih sosok mungkin yang ngucapin pertama ada orang spesial kan? Kalau tadi kamu bilang Ngucapin. 2 tahun yang lalu putus, tahun Heeh. ini gimana nih kehidupan asmaranya? Tahun ini ada. Tapi yang ngucapin pertama juga ya rame-rame, karena kan ulang tahunnya kebetulan waktu itu disurprisein. Jadi yang ngucapin beramai-ramai ya. Ya ada orang spesial juga tentunya yang ngucapin gitu. Karena teman-teman juga kan spesial. Keluarga juga kan spesial. Jadi bagi aku semuanya spesial lah, Kak. Namanya juga ulang tahun kan, setahun sekali. Ya kayak gitu sih. Ada perayaan apa gitu, bikin sesuatu apa biasanya Enggak. gitu? Aku biasanya emang suka seringnya tuh dibikinin. Jadi dulu pas kecil emang selalu dibikinin acara sama orang tua. Cuman karena udah lama-lama udah dewasa, udah nggak pernah bikin lagi. Paling akhirnya yang bikinin tuh temen kayak gitu. Paling acara surprise. Eh, di sorry surprise paling di mana, di cafe atau live music kan, sambil ya chill aja kayak gitu sih paling. Ya, berbicara orang spesial nih, mungkin sebelumnya, mungkin kalau 2 tahun yang lalu kamu sempet posting-posting, kayaknya sosoknya juga tidak terlalu asing gitu. Kalau untuk tahun ini, siapa sih kalau boleh tahu orangnya? Tahun ini pasti asing karena kan bukan Bukan entertain. entertain. Iya, kalau yang beberapa tahun lalu itu kan entertain ya. Sekarang yang tahun ini mah bukan sih. Pengennya emang bukan entertain. Cuman nggak tahu kenapa selalu ketemu sama. Ya karena gimana ya, kerjaannya setiap hari di lokasi gitu. Jadi ketemunya sama orang-orang entertain. Cuman alhamdulillah ya tahun ya yang sekarang bukan dari entertain gitu. Pekerja biasa atau dari apa nih, di bidang pengusaha atau apa maksudnya? Apa ya rahasia? Apa Belum boleh ya? di-spill. Iya, arsitek. Arsitek. Sudah ada ini belum sih Kak, mungkin di usia 26 kayak melihat circle kamu sudah ada yang berkeluarga, atau mungkin target kamu ada nggak sih tahun ini atau tahun depan? Aku mah jujur banget ya, dari dulu yang punya cita-cita tuh nikah muda, maksimal tuh 25, tapi ya udah kelewatan terus nih, sekarang udah 26. Eh pengen, tapi nggak, teman-teman apalagi kan punya anak, aku suka anak kecil. Pengen banget nikah, punya anak, cuman setelah dipikir-pikir lagi, kayaknya nggak semudah itu gitu loh untuk menjalani itu semua. Kayaknya masih banyak deh yang harus gue kejar juga dulu gitu sebelum nantinya akan menikah. Jadi kayak kalau sekarang lebih ke let it flow aja, yang penting sebelum 30. Naik Gitu lagi. sih paling. Iya, naik lagi nih jadinya. Gitu. Tapi sama sosok yang sekarang memang ya udah jalanin aja, atau emang dia yang sosoknya yang mungkin di atas kamu atau sepantaran atau Nah, itu tuh biasanya tuh aku selalu sama yang lebih tua. Minimal 10 tahun lebih tua dari aku. Karena aku sukanya yang lebih dewasa lah ya. Cuman gak tau kenapa nih sekarang semuanya tuh berbeda aja gitu loh.
eh dari segi jadi kan dulu kan aku sukanya emang lebih tua, sekarang tuh seumuran, literally sama umurnya. Kaget awalnya kayak emang gak pernah suka soalnya sama cowok yang seumuran kan. Sekarang umurnya bener-bener seumur. Terus banyak banget perbedaan dari segi profesi, hobi, dan lain-lain beda gitu. Jadi kalau misalnya hobi dulu kan pasti sama nih hobinya, misalnya traveling, adventure dan lain-lain. Kalau sekarang tuh hobinya dia mah hobinya di mana, aku mah hobinya di mana. Jadi dia tuh nggak bakal ikut di hobi aku pun nggak, susah gitu untuk di dia, ya kayak gitu-gitu. Terus ya profesi juga beda, ya tapi nggak apa-apa sih, perbedaan itu kan indah ya. Nggak semua harus selalu sama gitu. Nah Kak, berbicara hobi nih, kan kita tahu tadi kamu bilang hobi gue adalah traveling dan adventure. Hmm. Kalau bicara sedikit, sejak kapan sih kamu terjun ke hobi-hobi itu? Bener apa ya? Kalau misalnya yang traveling adventurous gitu, itu sih dari SMA. Dari SMA tuh udah jalan-jalan, ngebola gitu-gitu loh. Kalau ada break syuting sedikit pasti pengennya tuh kemana pergi cari tiket, lalala gitu-gitu. Ya kayak gitu aja sih. Awalnya sih biasa, awalnya tuh karena apa ya? Ya karena diajak pacar sih biasanya. Karena aku suka traveling bareng pacar kan gitu. Jadi kayak seru aja. Nah kalau kamu, kita lihat di postingan kamu kan sering banget diving, Mm-mm. menyelam, gitu. Artinya juga menjadi sebuah hobi ya bisa dikatakan. Iya. Nah itu memang mengalir begitu aja atau memang sebelumnya gue pengen ini nih, pengen nyobain, pengen Iya, dapet. iya. Karena kan kita tahu mungkin ada beberapa proses yang Uh-uh. mungkin harus ada penilaiannya, harus sekolah dulu atau gimana. Ini cerita sih. Kalau misalnya itu tuh sebenarnya banyak banget emang list yang aku pengen dari aku kecil yang belum bisa tercapai gitu. Jadi misalnya kayak dulu aku pas kecil nonton TV ada show pole dance. Kapan ya gue bisa kayak gitu? Kapan ya gue bisa belajar itu? Gitu. Terus aku ngeliat orang misalnya bisa main piano. Kapan ya gue bisa main piano? Kapan? Terus akhirnya sekarang bisa latihan piano, les piano. Terus akhirnya aku juga bisa latihan pole dance sampai bisa. Terus abis itu aku juga sempat tuh lihat kayak orang-orang diving, orang-orang scuba dive. Kok bisa ya mereka kayak gini? Aku juga pengen bisa. Kapan ya aku bisa? Tapi sekarang aku bisa wujudin gitu. Jadi kayak apapun yang pas zaman kecil aku pengen terus belum bisa diwujudin, sekarang aku wujudin sampai akhirnya aku dapet gitu. Dan alhamdulillahnya si hobi aku ini bisa menjadi pekerjaan aku juga gitu loh. Sometimes kadang-kadang kan kalau misalnya syuting ada yang membutuhkan syuting traveling membutuhkan kayak untuk nyelam, harus bisa nyelam apa-apa, aku udah bisa gitu loh, udah ada license jadi aman. Prosesnya lama nggak sih Kak, untuk mengambil license itu? Sebenarnya lama atau enggak tergantung kitanya, gimana ya, namanya belajar kan, cepet bisa apa enggak, cepet nangkep apa enggak kayak gitu. Karena kan kalau misalnya kita ngomongin free dive itu kan kita tahan nafas, menyelam terus tahan nafas ya, kuat-kuatan ya makin kuat makin cepet dapat license-nya, makin dalam juga makin gampang dapat license-nya gitu. Ada beberapa teknik yang emang apa ya harus dipelajarin gitu, beda-beda sih setiap orang. Kalau scuba lebih cepat, yang pakai tabung itu aku belajarnya lebih cepat dibanding yang tahan nafas. Sejauh ini kamu license-nya punya yang apa? Free dive? Punya dua-duanya. Semuanya Uh, Free dive punya, scuba diving juga punya. berarti menjadi nilai plus juga kayak untuk kalau kamu tadi bilang sebagai pekerjaan juga, hobi juga gitu. Pasti selalu ditanya kalau pernah ada tawaran. Iya. Ditanya juga nggak sih? Ada Iya. license-nya apa gimana? Soalnya dulu tuh aku pas belum punya license, tapi kan aku emang udah bisa juga nyelam dan scuba diving. Cuman emang belum ada license. Jadi kalau ditanya bisa nggak, bisa. Cuman belum ada license. Jadi kedalamannya itu nggak bisa maksimal gitu loh. Jadi kayak, dan maksudnya kayak belum tahu teknik-teknik yang tepatnya lah. Jadi kayak belum percaya diri gitu loh. Aku juga nggak bisa pede ke orang TV-nya bilang kalau iya nih aku bisa ambil kerjaan ini gitu. Jadi aku nggak mau ambil resiko gitu. Biarpun sebenarnya bisa-bisa aja. Tapi ya sekarang karena udah ada, jadi lebih gampang dan lebih pede aja untuk melakukan penyelamannya. Ini udah bener apa belum, kayak gitu-gitulah. Nah, Kak, mungkin sedikit nih Kak ngebahas, ada titik pertanyaan soal sahabat kamu yang mungkin lagi rame kemarin. Siapa?
Bukan sahabat deh kayaknya. Bukan sahabat. Siapa ya? Aku nggak sahabat tau. Kak Natali nih yang kayaknya ada sedikit perubahan. Kan kita tahu pada saat mungkin mualaf kamu juga salah satu teman yang sangat mensupport. Pada saat itu kamu juga yang mendampingi kalau tidak salah. Akhirnya ini rame di media sosial. Respon kamu pada saat tahu itu bagaimana sih? Itu mungkin sempat curhat atau gimana? Enggak, karena kan kebetulan emang udah nggak manajemen bareng, udah jarang ketemu. Jarang banget sih terakhir ketemu tuh pas bedah rumah, pas dia kan sempat jadi host bedah rumah, aku host uang kaget bareng, ngobrol dikit lah, terus sama Azam juga. Aku lebih banyak ngobrol main sama Azam kan. Ngobrol sama dia emang enggak gitu, udah ngobrol yang deep banget juga enggak. Gimana ya, aku mah biasa aja sih, maksudnya kalau misalnya orang kan emang awalnya juga kan nggak pakai kerudung, ya kan, terus pakai kerudung ya alhamdulillah, terus sekarang lepas ya nggak apa-apa juga. Aku mau pasti support aja dan nggak bakalan ngejudge gimana juga, kan itu pilihan ya. Ya kalau misalnya apa sih diomongin sama orang ya, apa gimana sih, pastilah itu mah mungkin lebih ke resiko aja ya, resiko. Cuman kalau aku mah menanggapinnya ya bebas aja sih, kan apa ya, yang terbaik aja buat dia sebagai orang yang dekat juga gitu. Biarpun sekarang nggak pernah ketemu juga sih. Berarti terakhir pada saat syuting Iya, kapan itu Kak? Tahun ini? tahun ini kali ya. Iya awal-awal tahun lah. Waktu itu masih ketemu di lokasi. Cuman sekarang kan dia udah nggak host bedah rumah lagi, jadi udah nggak pernah ketemu. Berarti nggak ada komunikasi apa sama sekali? Enggak, cuman emang aku lihat di ini sih, di Instagram. Aku lihat di Instagram dia, di Instagram adeknya. Lihat aja kayak oh, ya udah, tuh kan nggak mungkin aku bilang kenapa lo lepas hijab, ya kan enggak, ya kan enggak, ya nggak mungkin aku ngomong kayak gitu ya. Ya ini aja lah, namanya juga manusia ya kan. Tapi sangat disayangkan nggak sih Kak, mungkin kalau pada saat dulu awal dia, kita tahu mungkin mualaf, satu manajemen, kamu juga ada di situ pada saat itu. Melihat sekarang kayaknya kok agak berbeda gitu. Artinya sangat disayangkan nggak sih, atau seperti apa kamu melihat? Kalau aku orangnya ini sih nggak peduli gitu loh, karena kan itu urusan masing-masing, hak dia juga. Nggak menyayangkan karena kan dosa masing-masing. Terus ya emang kenapa juga kalau lepas hijab, kan nggak apa-apa gitu loh. Yang penting ya lu masih Islam juga kan gitu kan, kayak ya kalau ngomong kasarnya sih kayak gitu. Yang penting nggak mempermainkan agama bolak-balik aja gitu kan. Kalau misalnya untuk lepas atau pasang, menurut aku itu masih ya nggak bisa dijudge juga lah. Orang yang pakai hijab juga belum tentu lebih baik daripada yang nggak berhijab, dan sebaliknya gitu aja. Tapi melihat dampaknya menurut kamu kayaknya begitu besar banget. Besar kan ya. Bukan hanya dia, ada beberapa artis juga yang sempat terjadi gitu kan. Kenapa sih kayaknya kalau yang berurusan dengan agama gitu, kayaknya sensitif banget nih di negara kita tuh, kenapa kira-kira? Ya karena mungkin mayoritasnya muslim ya kan. Terus mungkin itu lebih ke oknum kali ya, oknum yang membesar-besarkan aja. Dan sebenarnya juga kan apa ya, yang berhak menjudge gitu kan ya Tuhan gitu loh. Kenapa harus manusianya kayak gitu aja sih. Nggak tahu, antar aku salah ngomong. Pokoknya gitu deh. Ya aku sih terserah semua, ya terserah Natali dan semua yang mau lepas pasang. Yang penting lo happy aja ibadahnya kan. Yang penting maksudnya agama itu bener-bener urusan kita sama yang di atas gitu loh. Nggak penting, kalau aku nih, ini mah menurut aku ya, maksudnya nggak penting lo covernya tuh kayak gimana. Toh siapapun ibaratnya pelacur juga kan boleh beribadah gitu kan. Jadi nggak, ya kerudung menurut aku kayak ya udahlah gitu, nggak usah terlalu diributin juga. Cuman kan gimana ya udah, emang namanya juga public figure, pasti diomongin. Ya itu mungkin udah resiko, dan pasti juga kita, kalau aku ya di posisi dia juga pasti aku kesel. Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa? Cuman kan mungkin ini pilihan aja, lebih ke pilihan. Berarti udah nggak satu manajemen ya? Udah lama lah, udah dia udah pindah. Udah semenjak cerai. Semenjak bercerai udah nggak satu manajemen. Berarti 1 tahun yang lalu ya? Iya kayaknya ya.
Iya. Ketemu lagi di lokasi doang. Itu pun udah nggak satu manajemen. Audio Jungle.